Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Valenciani Lavagia dari program studi S1 Kimia Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya penentuan asam borat. Sebelum saya membacakan abstraknya, saya akan memulai terlebih dahulu tentang pendahuluan yang memuat bahaya asam borat. Asam borat disebut sebagai hidrogen borat, asam boraks, asam ortoborat, dan asidium borisium. Nah, di mana senyawa ini memiliki rumus kimia H3BO3. Kadang-kadang ditulis dengan BOH 3 kali. Dan ada dalam bentuk kristal tidak berwarna atau serbuk putih yang larut dalam air. Nah, borat sendiri itu sangat tidak di samping memiliki keuntungan, tetapi juga terdapat bahaya apabila borak tersebut kita konsumsi dalam makanan. Kemudian tidak hanya itu, ketika kontak dengan mata dalam jangka pendek akan menyebabkan iritasi pada mata, sedangkan dalam jangka panjang paparan terus-menerus terhadap debu asam borat dapat menyebabkan radang selaput, ikat mata, dan halu. Jika kontak dengan kulit dalam jangka pendek, asam borat dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Penyerangan pada kulit dapat menyebabkan kematian, terutama jika kulit luka lecet melepuh pada anak-anak dapat terjadi efek sistematik. Nah, kemudian kita melanjut pada berita hoax asam borat. Di sini saya mengambil suatu literasi di mana salah satu siswi di Kota Semarang mengidentifikasi makanan apabila mengandung borat menggunakan tusuk gigi, di mana tusuk gigi tersebut mengandung kunyit juga. Namun hal ini ketika kita hanya menggunakan tusuk gigi saja, itu masih belum relatif akurat. Karena pengujian borak sendiri itu juga melalui cairan-cairan atau tetesan lain, bahan-bahan lain. Nah, sesuai dengan dijelaskan bahwa pihak mereka menghubungi satu siswi yang dimana merupakan tusuk gigi sebagai alat penguji borak, ternyata siswi tersebut menyatakan Dila sapaan akrabnya saat diwawancara pada Juli, Dila tidak mengetahui siapa yang menyebarkan pesan tentang berita tusuk gigi tersebut. Nah, dalam hal ini siswi yang sekarang sudah masuk di teknik UGM, itu menurutnya dia memang menemukan racikan dan bahan herbal yang bisa diaplikasikan ke tusuk gigi untuk mendeteksi borak. Tetapi bukan hanya sekedar kunyit saja, tetapi bahan-bahan juga perlu dikumpulkan, dialiansikan. Kemudian siswi tersebut menemukan alat yang disebut dengan Sibodek. Jadi tidak hanya tusuk gigi saja, tetapi juga cairan-cairan yang ada. Kemudian, sehingga dalam hal ini tidak dapat dikatakan secara resmi bahwa tusuk gigi dapat digunakan untuk menguji adanya borak. Karena kita tahu sendiri, jika memang hal yang sederhana, mungkin tusuk gigi, cara efektif mungkin para peneliti pasti akan menggunakan tusuk gigi dalam menguji borak. Nah, dalam hal ini
tusuk gigi hanya digunakan sebagai relatif keakuratan yang sangat sedikit. Kemudian, pemastian keberadaan asam borat. Asam borat sendiri itu berbentuk halus, berwarna putih dan tidak mengkilap, tidak berwarna kasar, tidak berbau, dan rasa agak asam borat, dan rasanya agak asam. Kemudian asam borat sendiri ini dihubungkan dari asam ortobat, asam piroborat, dan asam betaborat. Kemudian borat sendiri itu mengandung senyawa kimia boron. Dalam hal ini digunakan sebagai anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Bahan makanan yang menduduki peringkat teratas mengandung formalin dan boraks adalah ikan laut, mie basah, tahu, dan bakso. Kita tahu sendiri makanan-makanan tersebut banyak pedagang nakal yang memanfaatkan borat sebagai pengawet. Sedangkan mereka tahu dampak jangka panjangnya. Mereka yang hanya membutuhkan kebutuhan finansial, awet, kemudian dapat dijual, dimanfaatkan lagi, keuntungan lagi, tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sedangkan borat sendiri tidak layak dimanfaatkan untuk di makanan, bahkan tidak boleh sebenarnya. Nah, kemudian cara untuk memastikan keberadaan asam borat sendiri dapat dilakukan dengan titrasi asidia alkalimetri, di mana alkalimetri merupakan reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air bersifat netral. Nah, sesuai ini. Kemudian perubahan pH, maka senyawa tersebut akan berubah warna. Gitu. Sedangkan material dan metode bahannya kita dapat sini. Nah, di sini saya menambahkan bahan sampel bakso karena titrasi yang saya baca kebanyakan tentang sampel bakso. Kemudian untuk metode penelitiannya, kita dapat menggunakan preparasi turmeric paper, identifikasi sumber boron menggunakan filtrat. Nah, di mana preparasi sendiri ini menggunakan etanol 95%, kemudian ini ketika turmeric paper dapat menggunakan H2O. Sedangkan kita lanjut ke bagian pembahasan visualisasi 3 dimensi asam basa, di mana saya menggunakan Polymood. Saya menggunakan aplikasi Molecular Construction, di mana aplikasi ini sangat mudah. Saudara bisa mendownload di aplikasi Play Store. Nah, ini putih ini merupakan menggunakan adanya hidrogen, kemudian ini unsur boron yang berwarna merah muda. Untuk yang berwarna merah merupakan unsur oksigen. Ini sangat mudah sekali. Bisa saudara gunakan di aplikasi yang telah disebutkan tersebut. Kemudian untuk data-data, datanya kita ambil Ka 7,3 pangkat 10, kali 10 pangkat 10. Dalam hal ini H3PO3 mortalitasnya saya mengambil 0,1, sedangkan untuk NaOH biasanya 0,05, di mana volume untuk asam borat 10 ml, untuk volume NaOH ini kelipatan 0,4, nah ini 0,8 dan seterusnya. Kemudian untuk grafik sendiri, nah ini menunjukkan seperti ini, di mana ini di titik volume 30 maka menunjukkan titik akhir titrasi. Visualisasi reaksinya sendiri, 2 NaOH ditambah 4 H3BO3 menjadi Na2B4O7 plus 7 H2O. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas
bahwa asam borat suatu asam lemah yang tidak hanya memiliki nilai kegunaan, tetapi juga memiliki nilai bahaya apabila dikonsumsi. Ini tadi, ya. Kemudian, nah ini sudah saya sebutkan tadi. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Demikian laporan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Terima kasih kepada Bapak IGD Gustima Desanjaya sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital yang telah memberikan masukan-masukan materi kepada saya dan teman-teman saya. Tentu saja dalam laporan ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran diperlukan supaya saya dapat membuat laporan yang lebih baik lagi. Dan saya mohon maaf kepada saudara serta pendengar apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, dalam penyusunan kata yang kurang tepat, karena di sini saya masih dalam proses tahap belajar dan masih perlu banyak bimbingan dan arahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, terima kasih.